Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat sekolah Kopi Story, selamat pagi. Hari ini saya berkegiatan di Dusun Pekon, Mas. Dusun Muara Jaya. Dusun Muara Jaya, Pekon nih. Banding Agung. Pekon masih Banding Agung, masih di Suwo. Masih di Suwo ya, rekan-rekan. Sekarang mau nemenin Pak Guru ya ke kebun, coba lihat-lihat cek kondisi kebun ini. Pertama kali saya di lokasi ini ya rekan-rekan. Nanti ada kopi apa aja di sana, kita terus ikuti kegiatan saya hari ini. Support selalu untuk subscribe, share, dan berikan komentar-komentar mengenai perkembangan kopi di wilayah kalian. Nah, bagi rekan-rekan yang di luar daerah ya, sekali lagi apabila ingin berkunjung ke Pejuang Kopi Suwo BNS, boleh banget, kami 24 jam menerima tamu ya. Alamatnya di Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Kabupaten Lampung Barat. Ikuti terus kegiatan kita bersama Pak Guruku di kebun kopi. Semoga nanti ada cerita-cerita menarik. Yuk, gas! Oke Lur, ini sudah sampai ya di kebun. Kita tadi dihadapkan dengan beberapa komoditas karet di sini. Komoditas karet full. Ini lahan Pak Tukiran di sebelah sini. Katanya memang pernah lambat pemupukan ya Pak. Ya, ada beberapa minggu gitu enggak ke kebun. Nah, masih ada yang lancur, juga yang udah diokulasi. Nanti kita akan keliling jenisnya apa aja. Nah, ini ada tanaman jengkol juga nih. Sip. Oke, Lur, ini di dalam didominasi oleh beberapa jenis klon ya. Jadi lahan Pak Tukiran ini multi klon. Jadi ada beberapa jenis yang diokulasi oleh beliau. Nah, ini contohnya ini satu nih. Ini dapat dari mana Pak? Dulu entresnya Dari Sanyir. Nah, ini entres dari Sanyir. Bawahnya ini pohon udah tua, lokal. Nah, kita lihat ke atas ya. Nah, dilakukan okulasi pucuk. Bagus. Dompolannya sampai ujung. Ini kopi bodong. Nah, ini ada nama kopi bodong mana? Contohnya. Kopinya ini bentuknya. Nah, ini sambung juga Pak. Ya, sambungan. Mana? Lancur. Lancur. Oh, lancur. Kuning gede betul. Ini kopi bodong Lur. Di daerah kalian namanya apa, bisa di komen nanti. Nah, cuman lahannya memang habis disemprot gulmanya, tapi katanya belum selesai. Jadi masih belum kelihatan rapi. Tapi mungkin kita kalau kesini 1 bulan lagi udah rapi. Udah lepas bunga, moto yuyu udah mulai pada keluar ya. Nah, ini ada unik lagi nih. Mungkin di daerah rekan-rekan belum ada yang nerapin. Jadi ini ada kopi Liberica. Biasanya terkenalnya kopi Robinson ya Pak ya, Ya, Robinson. atau kopi Bariyah. Misalnya ada ciri-ciri kopi seperti ini kan kalau ngomongin buah, kopi Robinson ini nggak terlalu produktif, buahnya jarang dan susah dipanen. Nah, kalian manfaatin aja batangnya lurus. Nah, sampai sini dipotong, nanti diokulasi sambung pucuk nih dengan klon-klon kopi yang lain dan bisa tumbuh. Berarti rada oke Pak gini. Bariyah ini gini nyebar.
Sulaman-sulaman yang apa? Ini ada lagi nih. Nah, Situ semuanya. satu batang dua jenis klon. Ada Varia, atasnya tugu kuning nih. Nih, baik-baik aja, makanya perlu dicontoh nih kalau ada teman-teman yang belum tahu. Nah, ikuti, ini udah terbukti. Tapi memang nek Varia ki menang ning batang. Multi. Nah, ini ada lada juga, artinya ini udah menerapkan agroforestry yang sesungguhnya sebenarnya. Udah tumpang sari, udah lada, ono jengkol, terus apa nih? Jambe, pinang. Nah, ini ada pohon langon, pakan wedhus juga ada di sini. Wah, duriannya pas rak buah ya, Pak. Nah, ini biasanya Waduh. Nah, ini lur. Mana Pak? Nah, ini daun lebar ya. ya, ulangan. Nah, ini ada klon tembelangan. Nah, iki ono iki. Nah, iki. Ini tembelangan. Kayaknya ini yang kerap kali dibilang tuh bongkok dari Bengkulu loh. Kayaknya, tapi ya nanti kalau ada yang tahu ataupun saya salah, komen di kolom komentar. Ini ciri khasnya daun tipis lebar. Pohonnya ceri kotak. Tuh. Ceri tapi kotak. Kayaknya sih ini yang dinamain tugu bongkok, Pak. Ini aku baru lihat iki, Pak. Selama nang suwo iki wit kong ini. Jadi iki kan rak gelombang iki. Ora gelombang ya. Kayak tugu biasa. Tambahan nambah terus. Lagi kan di. Kene iki mangane go kebelang, ana gelem. Oh, makanya tembelangan ya. Wah, ini baru buah, baru bunga. Oh, bunga ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke sini. Nah, ini biasanya Nah, itu, wow. kebun produktif duriannya Pak Tukiranip, lur. Tapi ini musim durian tapi belum berbuah, baru ada bunga. Oke, keliling lagi. Lahannya piro Pak omone Pak? Sehektar kurang titik. Dengan lahan 1 hektar kurang, ini harapannya nanti kalau beliau semakin fokus ngurus kebunnya, hasil produksinya naik, boy. Karena lahannya rata ini di sini. Nah, ini stek kipasnya nih bagus. Lagi mungkin Nah, ada lagi. Nah, ada jenis belalau. Nah, ngambilnya di belalau nih. nggak pernah putus kalau ini terus. Nah, ini jenis belalau klonnya. Daun kecil, biji kecil juga nih. Hampir mirip suku kuning ya nih, cuma enggak. Tulisannya renggang. Tapi memang bagus loh Pak, multi klon kok ini memang bagus. Oh juga siji tugu sari, tok kira nyeni loh kebone. Enak mana itu sampean? Nah, ini ngaran ini opo biasanya ning kene? Ini asli alam kini wae. Nah, iki lokalan kene. Lokal kini. Nah, ini subur entres. Ini lokal Simpang Cempaka ya. Rapat juga antara satu tebusan. Nah, iki nek brol ya apik lho, Pak. Kopi Nek ini pas. saklim nih. Produk kayak tuh hijau ngono kaya. Waduh betul asli gini. Ini ciri-cirinya. Gugusan rapat, daun kecil. Dan nggak pelit entres, nggak kayak klon bagio. Klon bagio itu sangat pelit entres, Pak. Dan ini jenis yang diunggulkan di wilayah sini ya, di Simpang Cempaka. Nah, ini bagi rekan-rekan yang belum pernah tahu jenis kopi Liberica ya, ini penampakannya kayak gini. Nih, saya jajarin aja beda nih daunnya. Mirip kayak pohon nangka ya, Pak. Nah, ini bawaannya dari apa itu? Gunung Sari. Wai kanan. Oh, Dari wai kanan.
Yang dari Tuku Cabutan Tani. apa? Cabutan Oh. dari Tuku Tani. Tuku Tani masuk. Tuku Tani. Sudah mulai komposisi. Dia nggak kayak Bariah yang ini, lemes dia kayak kopi Nah, biasa. ini mungkin unggul, mungkin jenis Bariah tapi unggul. Ini semacam juga sama ini. Lagi lo kena Nah, ini. anu nih. Udah mulai buah. Kemenangan tuh batangnya kokoh. Nih, nanti potong, cek lagi. Walaupun subur kayak gini nggak usah heman-heman lur kalau masalah kopi Liberica. Jadi biasanya memang di sini kerap kali dimanfaatkan untuk sambungan pucuk ya Pak ya. Ya. Nanti dibuat kipas untuk klon-klon yang lain. Oke, paling tinggal asap-asap itu. Wah, nah ini yuh rapet banget nih lur. Ini monggo di komen ini jenis apa. Mantap ya, ini bungkusannya. Tapi relatif biji semuanya kecil. Sini, bijinya semuanya relatif kecil. Hijau royo-royo. Ada klon unggulan ya, yang lumayan bagus di kebun Pak Tukiran ini. Beliau menamainya ini kopi apa Pak? Asli Simpang. simpang. Nah ini bagi rekan-rekan yang tahu ini sebenarnya jenis klon apa, nanti di komen aja di bawah. Nah ini bentuk buahnya lumayan besar dan Langan ini namanya. relatif nggak bulat tapi kotak, lebih kotak gitu. Nah ini Bisa biji 3 ini. Nah, ini 3 ini. jadi besar, relatif besar. Ini bentuk pohonnya, daunnya. Nah ciri-cirinya hampir mirip kayak Arsat dan Bagio, dia gugusan sampai ujung, bahkan sampai B0. Nah ini kesini nih. Ini kalau ada yang tahu rekan-rekan boleh di komen aja nama aslinya apa sebenarnya. Nggak pelit entres. Nggak pelit entres. Nah kalau ini Bagio, ini pelit entres. Nggak mungkin ono ini gak ono. Nah ini jenis apa nanti di komen aja. Nah ini tumpang sari sesungguhnya, pete ada, udah berbuah. Tadi juga ada duren. Ini di bawah saya ada jengkol. Ini the real tumpang sari. Jadi masih banyak yang lancur juga, tapi pelan-pelan juga dipakein sistem kipas atau disambung pucuk okulasi. Pak, kalau menurut sampean di antara sistem okulasi sambung pucuk sama lancuran itu enakan yang mana Pak kalau jenengan? Kalau lebih cepat itu menggunakan apa namanya, yang rating Sambung pucuk. sambung pucuk. Tapi kalau untuk lancur itu menggunakan tunas semua. Oh, jadi Ya. dua itu ada plus minusnya lah ya. Kalau untuk panen itu enak yang Karena yang apa tuh? udah kipas ya. Udah kipas, enak. Oh. Cara Pengerjaannya. rumit lah. rumit. Oke. Nah kalau lancur sebenarnya kalau ngomongin masalah hasil antara lancur dan kipas, kalau menurut sampean sendiri itu lebih banyak yang mana Pak? Kalau pas punya bagus apa rimbun, yang ranting apa namanya kipas, Oh, itu lebih banyak yang kipas dibanding yang yang lancur. kipas daripada yang lancur lah ya. Terusan harus setiap tahun nebang ganti pohon. Oh gitu. Yang lancur. Yang lancur itu PR-nya itu ya. Ya, harus membersihkan terus. Kalau yang kipas paling cuma nambah sambung ya. Nambah sambungan. Nah, ada kesulitan nggak Pak saat kita melakukan misalnya ini nih, contohnya ini kan Liberica nih. Nah, ini kan rencana sampean mau di okulasi, mau dipotong, nanti ada sambung. Itu ada teknik khusus atau kesulitan nggak Pak?
sementara ini nggak ada kesulitan. Misalkan ini kan kalau ini potong sekitar 1 meter. 1 meter dari permukaan. Oh, dari bawah ya? Dari bawah 1 meter dipotong. Nah langsung kita kupas kulit aja, selesipin sini. Oh, dikupas. Oh, dipotong ininya, dikupas kulitnya luar. Langsung dimasukin aja. Oh, nggak jadi dibelah, nggak sistem belah. Oh iya ya, nggak dibelah tengah Pak ya. Nah itu ada tips baru buat rekan-rekan pejuang kopi di luar sana juga. Jadi proses penyambungan okulasi pojok itu nggak serumit yang kita bayangkan Pak ya. Jadi kalau ini contohnya ada batang liberica, kita potong aja, disisipkan di antara kulit dan batang inti aja, nggak perlu disigar gitu ya Pak tengahnya. Nggak perlu jadi itu ya. Jadi nah ini yang udah, nah ini nih ada yang udah jadi. Ini kan langsung disisipin aja. Nah ini dulu dia cuman disisipin di kulitnya samping Pak ya. Iya. Nah ini jadi nih contohnya batang bawah, batang okulasi sambungan. Oke. Artinya kalau untuk teman-teman yang baru belajar pun nggak ada kesulitan Pak ya, insya Allah kalau masalah sambung. Cara penalian juga ya harus ini kan juga ngikatnya dari bawah ke atas. Tapi jangan terlalu kencang. Kemudian batang muda dengan batang tua jangan disambung. Nah, harus sama-sama tua. Batang muda sama batang tua. Oh, artinya misalnya bawah itu sama atasnya hampir mirip lah ya umurnya lah ya. Oh. Jadi cepat untuk pertumbuhan. Nah, itu tips lagi Lur. Terus kemudian kalau masukkan plastik itu menggunakan plastik es yang kecil itu. Es balon. Es balon. Oh, nah itu. Jadi iketannya bukan satu, ya satu juga bisa. Tapi yang lebih bagus 2, biar imbunya lebih banyak. Nah ini kan kalau umur segini nih Pak, contoh liberica umur segini itu umur berapa Pak? Ini baru umur 1,5 tahun. Nah ini liberica 1,5 tahun, ini udah bisa diproses untuk okulasi. Untuk sambungan bisa belum Pak? Kira-kira rencana mau nyambung kapan? Ini nanti Oktober sudah bisa disambung. Oh Oktober, nah itu Lur perkiraannya. Oktober tahun ini akan dilakukan penyambungan. Jadi cepat pertumbuhan. Oke. Nah itu tadi ada beberapa tips okulasi penyambungan. Libericanya sebelah sana. Nah udah jadi sambungan, udah ada sambungannya. Mau disambung. Oh mau disambung, yuk kita cek sana Pak. Oke rekan-rekan, ini udah ada contoh liberica tua yang bakal kita lakukan okulasian nantinya. Cuman memang hari ini jadwalnya cuma main di sini, nggak ada jadwal sambung pojok, jadi kita nggak praktek. Nah ini nih bisa dipotong dari bawah itu sekitar 1,5 meter Pak ya. Ini dipotong. Nah misalnya ini udah keluar tunas nih, ini tunas ini yang tunas produktif yang bisa untuk dilakukan okulasi. Nah ini yang bawah biarin aja kalau mau dibiarin. Nah ini liberica itu identik dengan seperti ini ya, mirip kayak daun nangka. Nah ini buahnya jarang banget, buahnya jarang. Ada Pak? Nah, yuk kita cek. Nah proses tadi jadinya seperti apa? Yang seperti ini nih. Ini batang tua langsung sambung. Wih malah batang tua kan. Jadi nih ya, bawah ini liberica sampai sini sekitar 2 meter. Nah ini batangnya kan tadi dipotong nih. Nah, ini udah disambung. Ini titik waktu penyisipan tunas atau entres di sini nih dengan jenis robusta tuh. Terus jadi Lur. Oh, jadi kipasnya bentuknya kayak gini nih. Kipas batang liberica, nyebar kanan kiri tengah belakang atas itu robusta. Wah, ini multiklon memang harus ini multiklon ya. Nah iki asline sing mau kae iki. Sambungin iki dicoba. Nah ini klon yang tadi unggul di sini disambung di liberica. Gede-gede tenan. Di bawah. Nah, ini jadinya kipasnya ya. Tips loh. Kopi ini. Bijinya. Wah ini kalau jadi green bean bobot. Oke, ini liberica umur sekitar 4 bulan Pak ya.
Kalau yang belum pernah lihat ya ini nih daunnya, kayak mirip daun nangka. Itu yang sudah buah masih matang-matang. Ada Liberica, ngeri ki. Nah ini. Nah, ini karena harganya nggak berkompetitif di pasaran, makanya yang ngunduin juga males karena harganya nggak mahal. Nah ini Liberica udah produksi. Ya. Ini bibitannya tunggal wingi, sing mau. Panas juga. Tinggi. Ini kisaran berapa meter ini, Pak? 2-3 meter. 3 meter sampai buah ya. Hampir 4 meteran nih kilo. Liberica juga. 4 meter. Wow. Edan. Nah ini konkret real nyata. Dari mana ya? Dari sini nih. Proses okulasi sambung pojok yang udah jadi nih ya. Ini batang bawah ini Liberica, batang bawah Liberica. Atasnya Robusta biasa. Ini cuma diselipin di antara kulit dan batang, Pak ya. Iya. Nah, udah jadi, guys. Nah, udah. Foto yuyu juga nih. Berak nyeni jalan. Nah, yang belum tahu ya, rekan-rekan juga yang di luar sana, Liberica karena memang harganya nggak terlalu mahal, bisa dimanfaatkan untuk batang bawah. Just